Nah, di dunia ini ada wanita yang dapat mengubah hal tidak mungkin menjadi mungkin, layaknya seorang Wonder Woman. Contohnya si Nayeon yang gak hanya sukses dalam karir, tapi juga memiliki keluarga yang bahagia. Ada juga seperti Wati yang bangkit dari keterpurukan dan berhasil membuktikan bahwa perempuan juga mampu berdiri sendiri. Begitupun Ibu Hyomin yang kini dapat tampil di TV sebagai dosen sukses yang dulunya adalah pengacara profesional. Dan yang mewawancarainya adalah Solyeon, kakak si Sola yang juga sukses dalam karirnya sebagai pembawa berita, di mana kisah-kisah sukses itu membuat tiga wanita muda ini semakin bersemangat untuk jadi seperti mereka. Nah, kembali ke Musang yang dengan percaya dirinya menunjukkan semua bukti pelanggaran si Sokon. Namun si Sokon menantang, pokoknya siapapun yang salah atas tuduhan itu harus menerima hukuman disiplin. Yang pasti Musang langsung setuju. Alhasil Sokon pun berkata kalau ini pertama kalinya dia melihat berkas yang ditunjukkan itu. Membuat Musang mulai panik, apalagi Nayeon berkata, ya, sebagai penerima gaji buta, Musang dan komplotannya tentu nggak tahu aturan itu. Dan dari ID di sudut dokumen, terbukti kalau yang membuat dokumen itu adalah si Dongso. Bukannya membela, Musang dan satunya lagi justru cuci tangan, ngaku gak tahu apa-apa karena Dongso lah yang memberikan dokumen itu kepada mereka. Hanya saja mereka masih ngungkit masalah Hyejin yang malam-malam ke rumah Sokon. Jadinya Sokon pun menjelaskan bahwa Hyejin menemuinya untuk melaporkan kasus pelecehan di tempat kerja dan pelakunya adalah ya, malam itu Hyejin yang sudah nggak tahan akhirnya cerita semuanya, di mana saat pertama jadi pengacara, ia yang gabung di tim Doyun malah selalu kena marah hanya karena masalah spasi dan tabel. Ia bahkan disuruh selalu lembur untuk mengerjakan jobnya si Doyun. Awalnya ia nggak ada masalah dengan itu, namun Doyun semakin menjadi-jadi, bahkan melempar dokumen ke arahnya, membuat tangannya terluka. Meskipun begitu, ia berusaha untuk bertahan karena sulit melaporkan Doyun yang sangat berkuasa. Hingga suatu hari, Doyun mengajaknya ikut makan malam bersama klien. Ya, sebagai profesional, Hyejin jelas setuju. Namun di sana, ia mulai disuruh melakukan hal yang aneh-aneh. Mulai dari menuangkan minuman sampai ngobrol masalah pribadi. Dan faktanya, orang yang selalu makan bersama itu bukanlah klien, tapi makelar kasus. Karena itu, ia pun mulai menolak ajakan makan malam. Tapi Doyun berusaha membujuk, bahkan mulai menggodanya. Ya, hari demi hari, Doyun pun semakin baik kepadanya, hingga akhirnya ya, Hyejin jatuh ke dalam tipu daya si kambing itu. Tapi tersadar kalau itu suatu kesalahan, ia pun ingin resign, ngancam akan melaporkan kejadian itu jika Doyun menyulitkannya. Bukannya takut, Doyun justru tertawa, karena jika melapor, justru karir Hyejin sendiri yang akan hancur. Toh orang-orang akan percaya kepadanya sebagai pria beristri daripada Hyejin sebagai anak buah yang pasti dituduh menggoda bosnya. Makanya setelah pindah, Hyejin melaporkan itu ke Sokon, satu-satunya atasan yang dapat dipercaya. Ya, inilah alasan mengapa Doyun gak bertingkah setelah Sokon membisikkannya tentang masalah itu. Kembali ke sekarang, karena laporan itu, Nayeon dan lainnya memergoki si Doyun yang mabok bersama makelar kasus, lengkap dengan pengacara wanita muda yang dipaksa menghibur mereka. Alhasil, Doyun pun dipecat secara tidak hormat, bahkan ditampar berkali-kali. Ya, Nayeon sangat marah bisa-bisanya Doyun memperlakukan pengacara wanita seperti itu. Doyun sih meminta bantuan si Musang, tapi Musang gak peduli lagi, karena ia juga nggak mau terlibat. Setelahnya, Musang pun memohon kepada Sokon untuk berdamai atas masalah tersebut. Sokon sih setuju, tapi dengan syarat kalau mulai sekarang Musang nggak boleh melakukan apapun dengan apa yang ia lakukan ke depan. Nah, di tengah hebohnya pemecatan Doyun, Hyomin dikejutkan telepon dari Sol-a, sehingga ia pun bergegas menemani Sol-a ke kantor polisi. Ya, kakak Sol-a yang pembawa berita itu ditangkap setelah menganiaya suaminya sendiri. Yang pasti mereka nggak percaya itu. Tapi polisi menunjukkan lukanya saat menangkap Solyeon tadi. Bukti bahwa Solyeon yang dianggap lemah lembut itu sangatlah kuat.
Alhasil, Yomin pun cerita kepada Sokon untuk menangani kasus tersebut, di mana Sokon segera melakukan pembelaan agar Solyon gak ditahan di penjara. Toh sebagai public figure, Solyon tentu gak bisa kabur kemana-mana, dan hakim pun setuju. Di lain sisi, Udin yang melihat Wati buru-buru langsung muncul macam pahlawan yang siap membantu apapun, di mana Wati menemui seseorang yang sudah lama gak ditemuinya, dan orang itu memberikan handycam. Masalahnya, handycam itu rusak dan ada rekaman yang sangat ingin dilihat Wati di dalamnya. Tapi tenang aja, Udin segera mengirim foto handycam itu ke grup keluarga yang anggotanya ratusan. Dan benar aja dong, pamannya langsung merekomendasikan tempat langganan, dan berkat pengaruh pamannya, handycamnya pun selesai hanya dalam sejam. Dengan begitu, Wati dapat melihat rekaman masa lalunya saat ia liburan untuk pertama dan terakhir kali bersama sang ibu. Yang pasti, kenangan itu membuatnya nangis sesenggukan, dan sebagai pria yang mencinta, Udin tentu memberikan tubuhnya sebagai tempat bersandar. Singkatnya, Yomin sangat terkejut setelah melihat riwayat medis Solyon yang ternyata menderita trauma KDRT selama 10 tahun. Bahkan di awal-awal mengalami kekerasan, Solyon mengalami patah tulang rusuk dan butuh 7 minggu untuk pulih. Dan karena akhir-akhir ini Solyon semakin depresi, dokter pun memberikan obat penenang dosis tinggi, tapi efek sampingnya menyebabkan hilang kesadaran 4 hingga 12 jam setelah dikonsumsi. Artinya, mungkin di saat nggak sadar itulah Solyon melakukan kekerasan kepada suaminya. Nah, mendengar fakta itu, Sola nangis dengan sangat keras. Gak nyangka kakaknya yang selalu baik-baik saja itu mengalami kekerasan yang amat pedih. Saking emosinya, ia hampir saja menghajar iparnya yang belum sadarkan diri itu. Beruntung, Yomin segera menghentikannya. Nah, untuk mencari tahu keanehan itu, mereka pun membiarkan Solyon meminum obatnya. Dan benar aja, 5 jam kemudian, Solyon yang tadinya tidur, tiba-tiba bangun macam setan kesurupan, menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Membuat Sola lagi-lagi harus bersedih. Karena itu, ia mengantar sang kakak pulang ke rumah dan melarangnya minum obat itu lagi, berjanji untuk menjaganya di sana. Namun, ya, Solyon mengakui bahwa ia sebenarnya tahu keanehan itu, karena saat pertama mengalaminya, ia memeriksa CCTV, membuatnya sangat senang setelah melihat dirinya yang punya kekuatan menghadapi suami yang selalu kasar kepadanya. Dan karena itu, ia pun mulai sengaja meminum obatnya saat tahu suaminya pergi mabok, biar dapat membalaskan dendamnya, seperti apa yang terjadi terakhir kali yang membuat suaminya berakhir di rumah sakit. Namun, ya, Yomin segera mengajak Sola ngobrol berdua, menjelaskan kalau pengakuan Solyon tadi akan sangat memberatkan, sama seperti seseorang yang berencana melakukan pembunuhan. Alhasil, demi sang kakak, Solyon pun meminta Yomin menepati janjinya, yaitu mengabulkan satu permintaannya dulu, membuat Yomin terdiam karena ia memang harus membantu sahabatnya. Karena itu, ia pun meminta pendapat Sokon, di mana Sokon menjelaskan kalau baginya keadilan berarti melindungi orang-orang yang harus ia lindungi, sehingga demi orang-orang itu, ia akan mencari cara bagaimana membantunya dengan cara yang legal. Jadinya, Yomin pun meminta Solyon untuk tidak cerita kepada siapapun tentang pengakuannya itu, termasuk menghapus semua CCTV. Intinya, Solyon gak memberikan kesaksian palsu dan hanya perlu diam jika hal tersebut disinggung. Dengan begitu, ketika sidang, Sokon mengklaim bahwa Solyon gak sadar dengan apa yang dilakukannya setelah minum obat itu. Buktinya dapat mereka lihat di rekaman tersebut. Alhasil, berkat pembenaran dari dokter, hakim pun memutuskan kalau Solyon tidak bersalah. Nah, di rumah mereka pun merayakan kemenangan tersebut sambil menonton rekaman CCTV bagaimana Solyon menyiksa buaya itu, di mana seperti biasa suaminya yang pulang mabok ingin menyiksa Solyon. Namun, ya, mereka tentu senang melihat si buaya disiksa, tapi itu juga membuat mereka sedih, utamanya Sola. Nah, karena minumannya habis, Yomin pun keluar membeli, tapi di jalan ia malah teringat dengan Sokon. Alhasil, ia pun menemui Sokon di kantor, mengajaknya minum sambil berterima kasih karena Sokon telah menjadi senter yang menerangi jalannya.